Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas R2 Teknologi Hasil Pertanian. Di sini kami akan menjelaskan tata cara memandikan jenazah dan mengkafani jenazah perempuan yang beranggotakan dengan saya sendiri, Uswatun Hasanah, J1A120074, dan saya Nadi Isdihar Malherti, NIM J1A120084, dan saya Siti Sabai Purnama dengan NIM J1A120076. Saya Hanar Garini dengan NIM J1A120014. Kewajiban umat muslim saat mendengar atau melihat saudaranya sesama muslim meninggal adalah mengurus jenazahnya. Salah satu tata caranya mengurus jenazah adalah memandikan dan mengkafaninya. Hukum mengurus jenazah bagi seorang umat muslim adalah fardu kifayah, artinya wajib bagi seluruh atau sebagian orang di sekitarnya untuk menjalankan tata laksana pengurusan jenazah hingga menguburkannya. Sebelum memandikan jenazah, sebaiknya mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan agar prosesnya lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Berikut peralatan yang perlu disiapkan untuk proses memandikan jenazahnya. Yang pertama adalah lihat lokasi memandikan jenazahnya. Yang kedua adalah air secukupnya. Yang ketiga adalah sabun yang terdiri dari campuran air yang diberi bubuk kapur barus dan wangi-wangian. Yang keempat ada sarung tangan untuk orang yang memandikan jenazah. Yang kelima ada sedikit kapas. Yang keenam ada potongan atau dulungan kain kecil-kecil. Yang ketujuh ada handuk dan kain basah. Sekian, terima kasih. Berikutnya, ada syarat orang yang memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya, apabila di antara umat Islam ada yang mengerjakannya, kewajiban itu sudah terbayar dan gugur bagi muslim lainnya. Adapun syarat bagi orang yang memandikan jenazah, yang pertama beragama Islam, baligh, berakal, sehat mentalnya. Adapun syarat bagi orang yang memandikan jenazah, yang pertama beragama Islam, berakal, baligh, kemudian sehat mentalnya. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, mengetahui hukum untuk memandikan jenazah. Yang terakhir, amanah dan mampu untuk menutup aib dari si mayat. Syarat jenazah yang dimandikan, yang pertama beragama Islam. Ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang dapat dimandikan. Jenazah tidak mati syahid, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jika bayi lahir sudah meninggal, tidak wajib untuk dimandikan. Lalu tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan untuk dimandikan. Kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. 4. Setelah itu, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Kelima, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Lalu yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota badan jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh, kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitu ghusla adaan hazihil maiti lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedelapan, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Yang kesembilan, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Kemudian siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Setelah itu siram dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakuan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Apabila keluar najis setelah dikafankan, tidak perlu diulang mandinya, tetapi cukup dibuang saja. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang.
Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Peralatan untuk memandikan jenazah yang pertama, cotton bud, kain basahan, sarung tangan, dan kapas. Kemudian, air yang digunakan untuk memandikan jenazah, air bersih, air kapur, air jeruk purut, air sabun, dan air kembang.
Ada beberapa hal penting dalam mengkafani jenazah, karena ada beberapa tata cara mengkafani jenazah yang harus dilakukan sesuai dengan sunnah. Untuk mengkafani jenazah perempuan memerlukan 5 helai kain kafan. Kelima kain itu berupa 1 helai sarung yang menutupi bagian pusar hingga anggota paling bawah, khimar atau tudung yang menutupi bagian kepala, gamis yang menutupi bagian atas hingga di bawahnya sarung, dan 2 lembar sisanya yang bisa membungkus seluruh jenazah. Tata cara yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian, letakkan kain sarung tepat pada bagian atas badan antara pusar dan kedua lututnya. Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan kapas yang sudah diberi wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya kepada jenazah laki-laki. Selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusat dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Sekian video tata cara memandikan dan mengkafani jenazah perempuan yang kami buat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.